Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bertemu lagi dalam acara Sapaan Rohani BPN, Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia. Saya percaya Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini merupakan orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Oleh karena itu, kami dari BPK PKK Kuskupan Bogor ingin mengajak Bapak Ibu serta mengetuk hati untuk memberikan persembahan kasih melalui rekening yang tertera di layar ini. Kita percaya bahwa persembahan terbaik yang kita berikan dapat memperluas pekerjaan Tuhan di Indonesia. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saat ini kami mengajak Bapak Ibu untuk membuka hati. Kita mempersiapkan hati untuk menerima kehadiran Tuhan. Mari kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang bertahta dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas hari baru yang boleh kami terima, atas kebaikan yang boleh kami terima pada hari ini. Ya Bapa, kiranya Kau selalu sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hati kami, agar segenap diri kami sepanjang hari ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah ya Bapa saat ini dengan hati yang penuh syukur kami mau diam dalam hadirat-Mu. Kami mau lebih dalam lagi merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Di hatimu dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dengan hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Saat ini kami mau Kau penuhi hati kami Tuhan, biar kami rasakan kasih. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu memandang suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu
Sekarang ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Aku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadiratku, diam di hadiratku, diam di hadiratmu, diam di hadiratku, diam di hadiratmu. Oh Yesusku, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Oh Yesus, puji nama-Mu Tuhan, Kau penyelamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus. Bila saat ini kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan, biarlah Kau lebih kuatkan lagi hati kami. Bukalah hati kami lebih lebar lagi, agar kasih-Mu sepenuhnya kami rasakan. Dan biarlah oleh karena itu semua, segenap diri kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang bertahta dalam surga. Kami mau bersorak-sorai Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali kami merasakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu ya Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu.
kasih ya Tuhan, ya Yesus, puji sembah namamu yang bertata di surga. Terima kasih. Kami rasakan kasih-Mu yang begitu dalam saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas setiap kebaikan yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami memohon agar Roh Kudus membuka mata, hati, telinga dan pikiran kami untuk menerima segala firman-Mu, segala sabda-Mu yang memberikan sukacita bagi diri kami. Kau berkatilah gembala-Mu yang saat ini akan mewartakan kabar sukacita-Mu. Biarlah semuanya berasal dari-Mu, dan biarlah hati kami selalu terbuka untuk menerima jamaah-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam Sapaan Harian Rohani BPN PKKI. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu pentingnya kelompok sel dalam persekutuan doa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kelompok sel adalah kelompok yang terkecil, bahkan yang paling kecil dari komunitas yang ada. Jadi, saya mau katakan karena kelompok ini adalah kelompok yang kecil, sangat diharapkan dalam persekutuan-persekutuan doa bertumbuh atau ada kelompok-kelompok kecil ini, yaitu kelompok sel yang ada bahkan bertumbuh dalam persekutuan doa. Kalau kita lihat kehidupan dari jemaat pertama atau jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46, kita melihat, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian, dikatakan di sana bahwa dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ya, mereka berkumpul dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka berdoa bersama di sana. Bapak Ibu yang terkasih, kalau di dalam kelompok sel, kita juga melakukan hal yang sama dengan yang para murid atau jemaat mula-mula ini lakukan. Di dalam kelompok sel, kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Kita belajar tentang firman Tuhan. Kita belajar bagaimana kita men-sharingkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar bagaimana kita mengasihi sesama kita. Kita belajar mensupport, kita belajar mendukung, kita belajar mengasihi sesama kita. Kita belajar menerima sesama kita apa adanya. Kita belajar lewat komunitas yang kecil ini, yaitu kelompok sel. Bapak Ibu yang terkasih, apabila kelompok sel ini bertumbuh, kelompok sel dalam persekutuan doa ini bertumbuh dengan dahsyat, maka saya percaya dengan yakin persekutuan doa itu juga akan bertumbuh dengan dahsyat dan heran. Saya bersyukur pada Tuhan, beberapa tahun lalu saya diizinkan Tuhan, saya diutus oleh BPK PKK Keuskupan Bogor untuk belajar ke Surabaya. Saya belajar mengenai kelompok sel di sana bersama dengan komunitas HSM. Saya didampingi oleh Ibu Jane dan Pak Hanjaya bersama dengan teman-teman dari BPK Keuskupan Surabaya. Saya yang tadinya pengetahuan saya sangat sedikit, sangat minim tentang kelompok sel, di sana saya mulai punya pola pikir yang terbuka. Saya mulai melihat bagaimana pentingnya sebuah kelompok sel dalam persekutuan doa. Bagaimana kelompok sel ini bisa mendukung kemajuan dan perkembangan dari persekutuan doa.
Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan lewat kehidupan jemaat pertama dan jemaat mula-mula, apabila kelompok sel itu bertumbuh, mereka berkumpul tiap-tiap hari, mereka berkumpul bersehati di sana. Dengan tulus hati mereka berdoa, dengan tulus hati mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Maka Kisah Para Rasul 2 ayat 47 berkata, Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan tiap-tiap hari. Bukan sebulan atau setahun sekali. Tapi dikatakan, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Kenapa? Karena di dalam kelompok sel kita akan bertumbuh dengan lebih lagi. Kita akan bertumbuh secara personal, secara pribadi dengan teman-teman kita yang hanya beberapa orang di dalam kelompok. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kelompok sel kita akan bisa belajar bagaimana kita mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Nah, kalau ditanya, apa bedanya persekutuan doa dengan kelompok sel? Saya mau katakan, di dalam persekutuan doa itu boleh dihadiri oleh puluhan bahkan ratusan orang. Tetapi kelompok sel hanya boleh diikuti atau dihadiri oleh 3-4 orang dalam satu kelompok. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa kelompok sel itu sedikit sekali orangnya? Karena di dalam kelompok sel kita akan lebih bertumbuh secara personal demi personal. Kalau dalam persekutuan doa, kita tidak dapat mengenal satu dengan yang lain dalam persekutuan doa karena kita melayani banyak orang di persekutuan doa. Tetapi di dalam kelompok sel, kita akan mengenal teman-teman kita lebih personal, secara personal. Karena hanya 3-4 orang, ya. Kita akan saling mendukung dalam doa. Kita sebagai tubuh Kristus di dalam kelompok sel. Kita merasakan apabila yang satu teman kita sakit, kita juga akan merasa kesakitan yang sama. Jadi di dalam kelompok sel, kita punya sebuah keterikatan yang positif dengan Tuhan dan juga dengan teman-teman kita. Kita bertumbuh dengan lebih lagi. Nah, bagaimana bedanya persekutuan doa dengan kelompok sel? Tata caranya bagaimana? Kalau dalam persekutuan doa kita tahu bersama layaknya persekutuan doa. Persekutuan doa itu ada praise and worship, ya, ada firman, ada kesaksian, ada banyak hal di sana, ada doa syafaat juga yang kadang-kadang dimasukkan di dalam persekutuan doa. Bapak Ibu, kalau di dalam kelompok sel kita lebih menitik beratkan kepada sharing, ya. Kita lebih menitik beratkan pada sharing. Kalau persekutuan doa lebih dititik beratkan pada praise and worship, pada pujian dan penyembahan. Tapi dalam kelompok sel kita lebih menitik beratkan pada sharing satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kelompok sel kita banyak bercerita tentang Tuhan. Kita banyak bercerita bagaimana kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan. Kitab Amsal berkata, biarlah besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Di dalam kelompok sel, kita akan belajar bagaimana kita saling menajamkan satu dengan yang lain. Kita saling menajamkan bukan untuk saling melukai, tapi kita saling menajamkan supaya kehidupan rohani kita itu semakin lebih tajam kepada Tuhan. Kehidupan rohani kita semakin lebih peka terhadap Tuhan di dalam kelompok sel. Bapak Ibu yang terkasih, kalau dalam persekutuan doa kita sibuk melayani umat yang hadir, tetapi di dalam kelompok sel kita tidak lagi sibuk melayani. Tapi di dalam kelompok sel kita akan lebih banyak bersharing, kita bercerita tentang Tuhan. Kita banyak mendengarkan dari teman-teman kita, kita banyak mendoakan, kita saling mendoakan, support, kita saling memotivasi. Nah, itu bedanya kelompok sel dengan persekutuan doa. Nah, sekarang bagaimana urutan-urutan dari kelompok sel ini? Kalau setiap minggu itu bagaimana kita mengadakan kelompok sel? Bapak Ibu yang terkasih, saya mau katakan persekutuan doa tidak dapat digabungkan dengan kelompok sel. Kelompok sel tidak dapat digabungkan dengan persekutuan doa. Karena persekutuan doa dengan kelompok sel itu berbeda, ya. Jadi kelompok sel harus diadakan tersendiri dari persekutuan doa, demikian juga persekutuan doa harus diadakan
tersendiri dari kelompok sel. Jadi tidak dapat digabungkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kelompok sel kita hanya belajar tentang bagaimana kita merenungkan Tuhan. Ya, tadi saya katakan bagaimana kita merenungkan firman Tuhan, kita lebih banyak bersharing. Nah, biasanya di dalam kelompok sel yang kami lakukan di BPK PKK Keuskupan Bogor, kita hanya buka dengan satu lagu pujian atau satu lagu syukur, lalu kita sharingkan tentang kebaikan Tuhan hari itu. Kita ajak teman-teman kita, mari kita bersharing tentang kebaikan Tuhan di dalam kelompok sel itu. Setelah mereka bercerita tentang kebaikan Tuhan, lalu kita mulai baca firman Tuhan dan kita merenungkan, kita mulai memberikan sharing bagaimana apa yang menjadi rema dari firman yang kita baca hari itu dari Injil. Kalau di BPK Bogor kami menentukan bahwa kita akan baca bacaan Injil di hari Minggu yang akan datang. Jadi kita sudah merenungkan dulu bacaan Injil saat kita mau misa nanti. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sana kita akan banyak menggali cerita-cerita dari sahabat-sahabat kita. Kita banyak menggali cerita-cerita tentang pengalaman kita dengan Tuhan. Itu di dalam kelompok sel, ya. Dan kelompok sel sifatnya adalah dua arah. Kelompok sel tidak pernah bersifat satu arah. Tapi kalau di persekutuan doa, pewartaan itu kebanyakan bersifat satu arah, ya. Tapi kalau di kelompok sel kita lebih bersifat dua arah. Kita bersifat tanya jawab, kita bersifat bersharing, kita bercerita satu dengan yang lain. Itu di dalam kelompok sel. Jadi kelompok sel itu harus bertumbuh dalam persekutuan doa. Saya percaya apabila kelompok sel kita bertumbuh, maka persekutuan doa kita juga akan bertumbuh, ya. Nah, kalau ditanya kelompok sel itu boleh dihadiri oleh siapa aja? Kalau kami di persekutuan doa, kelompok sel itu masih dihadiri oleh tim-tim persekutuan doa yang ada. Ya, jadi kita belum terbuka untuk umat, tapi masih dalam tim-tim persekutuan doa yang ada. Tapi waktu saya belajar di Surabaya itu mereka sangat teratur, mereka sangat luar biasa, mereka punya sebuah konsep yang sangat saya melihatnya sangat amazing ya, sangat luar biasa sekali dan mereka sangat terstruktur dengan sangat baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apabila misalnya saya pernah ditanya oleh seseorang gini, boleh nggak kita ikut dalam kelompok sel? Saya katakan boleh ya. Umat boleh ikut dalam kelompok sel PD, persekutuan doa. Tujuannya apa? Supaya umat bisa digiring dari kelompok sel ini menuju kepada persekutuan doa kita. Jadi boleh, karena di sana tempat kita bertumbuh, tempat di mana kita boleh belajar banyak tentang firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kelompok sel kita bertumbuh dalam PD, maka tidak heran dan tidak perlu diragukan. Saya yakin Kisah Para Rasul 2 ayat 47 itu akan terjadi dalam persekutuan doa dan dalam kelompok sel kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bertumbuh dalam kelompok sel, kita bertumbuh dalam persekutuan doa agar persekutuan doa kita boleh bertumbuh dengan dahsyat dan heran, dan kelompok sel kita juga boleh semakin berkembang hari demi hari. Semakin banyak orang Tuhan kirim, semakin banyak orang yang hidupnya diubahkan dan diselamatkan. Banyak orang yang mengalami kasih Tuhan lewat kelompok sel. Jadi mari kita bertumbuh di dalam Tuhan lewat kelompok sel. Dan saya percaya biar firman Tuhan sungguh boleh mengubahkan banyak orang. Mari saat ini kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Biarlah pada malam hari ini Engkau menumbuhkan rasa cinta kami kepadamu Tuhan lewat kelompok sel. Bapa, apabila di persekutuan doa kami belum ada kelompok sel, tumbuhkan kerinduan hati kami, supaya kami boleh bertumbuh lebih lagi. Kami mengenal Engkau lebih lagi. Kami boleh melayani Engkau lebih lagi. Kami boleh mengerti isi hati Tuhan lebih lagi di dalam kelompok sel. Tuhan, mulai dari kami lebih dulu. Biar kami sungguh-sungguh boleh menjadi sebuah tim dalam persekutuan doa yang bukan hanya tahu tentang Engkau, tapi kami mengenal Engkau dengan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami bukan hanya berbicara tentang Engkau, tapi biarkan kami juga boleh berbicara dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami percaya, biarlah kami sungguh boleh bertumbuh di dalam kelompok sel lewat persekutuan doa kami. Terima kasih Tuhan,
Terpuji-pujilah Engkau Tuhan dan Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan selamat bertumbuh dalam kelompok sel dan persekutuan doa agar kita lebih dahsyat lagi di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita telah merasakan kasih-Nya yang luar biasa. Kami mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk terus menyaksikan acara BPN, Sapaan Rohani BPN ini setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 9 malam. Mari saat ini saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bersorak-sorai. Kita mau menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang bertahta di surga. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemberi kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersambut, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Pemberi kehidupan, pemberi kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersambut, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, puji nama Tuhan.